terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya, yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rencana pemerintah menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi menuai pro kontra di kalangan masyarakat, pemirsa. Dan berikut tanggapan dari warga Jakarta. Kalau untuk saya pribadi sih setuju-setuju aja, karena gimana ya, untuk transfer itu lebih memudahkan kita gitu. Contohnya ya kalau saya untuk transfer 10.000 suka lebih, nol jadi 100.000 gitu ya kan. Kalau 100.000 suka kurang apa gimana gitu. Jadi kalau nolnya dikurangin mungkin agak sedikit memudahkan kita ya. Gitu. Kalau saya lihat sih sebenarnya Indonesia ini inflasinya termasuk yang masih terkendali, Mas. Kenapa? Karena pada saat kita akan mengeluarkan mata uang baru ya, kalau nggak secara langsung otomatis kan kita memerlukan biaya pencetakan mata uang segala macam. Kalau menurut saya sih sepertinya belum dibutuhkan urgent lah untuk dikeluarkan. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang itu perlu untuk dilakukan seperti itu. Saya kebetulan bukan orang keuangan, saya bergerak di bidang bisnis dan hukum. Ya sesimpelnya aja saya menilai duit saya 1M bisa jadi turun jadi 1 juta, walaupun secara nilainya juga tetap sama. Cuman saya berpikir dari sisi apa kemudian Menteri Keuangan mengambil kebijakan ini. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai penyederhanaan mata uang rupiah atau redenominasi ini, kita akan membahasnya dengan Direktur Ekonomi Digital Selios, ada Bapak Nailul Huda. Selamat siang Pak Huda. Selamat siang Mas. Ya Pak Huda, sebenarnya Pak Huda kita langsung saja, ini sebenarnya apa urgensi pemerintah hingga akhirnya untuk menyederhanakan nominal mata uang rupiah kita atau redenominasi? Ya, kalau kita lihat di beberapa media dan juga kemarin keterangan pers dari Kemenq, memang di satu sisi ini adalah untuk penyederhanaan pencatatan keuangan, gitu kan. Jadi ada pencatatan keuangan, terus kemudian tadi juga sebutkan juga di VT ada soal terkait dengan ya bisa kita bilang gengsi lah dari rupiah ini yang memang $1 misalkan itu 16.000 gitu kan, itu jadi $1 itu 16 rupiah saja gitu. Nah emang di situ adalah letak urgensinya gitu. Nah tapi tadi juga sebutkan oleh warga bahwa untuk saat ini kemungkinan besar itu belum urgent untuk dilakukan penyederhanaan tersebut karena masih ada hal-hal yang memang harus diurus secara benar dulu oleh pemerintah gitu kan. Nah makanya ini kalau bisa saya bilang urgenitasnya itu ya tidak sekarang sebenarnya. Jadi artinya memang ini karena gengsi di mata dunia internasional terkait nominal dari mata uang rupiah itu sendiri. Tidak ada sebenarnya untuk jangka panjang atau pendek itu sendiri. Nantinya kalau kita menerapkan hal itu, ada nggak untuk Indonesia manfaatnya? Iya,
kalau boleh kita bilang sebenarnya untuk kalau ini dilakukan dengan benar ya, dilakukan dengan benar, kemudian juga tidak ada gangguan dan sebagainya, ini bisa menguatkan nilai mata uang kita gitu kan. Artinya apa? Artinya di satu sisi kita bisa menstabilkan nilai mata uang kita, nilai tukarnya ya, dengan Amerika dengan lebih baik sebenarnya. Jadi kita melihat hal itu bisa dilakukan ketika memang dilakukan dengan baik dan kondisinya tepat gitu kan. Nah itu yang di jangka menengah dan jangka panjangnya itu bisa didapatkan oleh pemerintah kita gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya ketika $1 16.000 sekian gitu kan, itu kan jadi dibulatkan jadi 16.000 misalkan. Jadi itu bisa lebih stabil dan memang bisa menaikkan gengsi dari mata uang kita gitu kan, agar kalau kita di luar gitu kan, kita menukar itu dengan ya dengan pecahan yang hampir sama lah dengan mata uang lainnya. Oke, Pak Huda, kalau ini lihat dari untuk warga itu sendiri nih, untuk warga Indonesia ini sendiri, dampak positif dan negatifnya redenominasi di rupiah ini seperti apa nantinya? Ya, saya melihat seperti ini, Mas, bahwa ini memang ada sedikit overlap gitu kan, bahwa sebenarnya kalau kita lihat di sini yang ini sebelum saya ke sana ya, tapi saya ingin menjelaskan bahwa ini kan redenominasi ini kan beda dengan sneering gitu kan. Kalau kita lihat kan sneering itu kan pemangkasan gitu kan. Nah, redenominasi itu penyederhanaan. Nah, makanya yang sering terjadi kan ini dipangkas gimana nanti, apakah memang nilai dari uangnya akan berkurang dan sebagainya, itu tidak. Jadi redenominasi itu tidak memangkas dari nilai uang itu sendiri. Purchasing power-nya dari Rp1 itu sama dengan Rp1.000 ketika belum dipangkas gitu. Jadi itu arti dari redenominasi. Nah kemudian ini kalau kita lihat sebenarnya harus ada lead dari Bank Indonesia gitu. Nah saya rasa sebenarnya Bank Indonesia sebagai otoritas moneter itu menjadi lead di dalam usulan undang-undang yang harusnya diusulkan oleh DPR. Nah, yang kemudian kalau kita lihat memang ada positifnya ketika kita jadi ya menghitungnya lebih gampang, misalkan ketika kita ingin pengembalian itu Rp1 gitu, Rp2 gitu, itu akan lebih gampang dan penyimpanannya juga akan lebih gampang pula bagi masyarakat. Nah kemudian kalau kita lihat ada risiko juga sebenarnya, ada risiko ketika redenominasi ini gagal gitu kan, yang bisa menyebabkan inflasi. Nah ini karena apa, Mas? Karena kalau kita lihat masih ada timpang pemahaman masyarakat terkait dengan redenominasi. Jadi mungkin masyarakat kita di Jakarta lebih gampang lah, tapi bagaimana yang di luar Jakarta? Jangan-jangan Rp1 di Jakarta itu berbeda artinya dengan Rp1 di luar Jakarta. Oke, Di baik. luar Jakarta tuh pasti pakai 1.000 nih dan sebagainya untuk beli permen, makanya ini bisa meningkatkan inflasi. Oke, tadi Pak Huda beberapa kali sempat menyebut kata gengsi di mata dunia internasional terkait mata uang rupiah kita. Apakah nanti efektif dengan adanya redenominasi untuk mata uang rupiah untuk menaikkan citra dan juga kepercayaan terhadap rupiah di mata internasional? Iya, kalau kita melihat untuk menaikkan citra dan sebagainya, itu tentu bukan hanya redenominasi ya, bahwa sebenarnya ini kan BI sebagai otoritas moneter itu kan banyak cara untuk dilakukan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kita atau menaikkan dari nilai mata uang kita di mata valuasi asing gitu kan ya. Nah, maka kita sebenarnya ini harus dilihat secara komprehensif. Ketika redenominasi kemudian tidak diikuti dengan stabilisasi rupiah yang lain, maka ini akan gagal gitu kan. Makanya ada faktor-faktor lainnya gitu kan. Redenominasi itu kan cuman penyederhanaan, kemudian kita ketika menukarkan $1 tidak perlu ada ribuan yang banyak gitu kan, atau kita ketika menukarkan $100 itu tidak memerlukan pecahan nol-nolnya banyak gitu kan. Nah itu kan sebatas itu, tapi harus juga diiringi juga dengan apa? Dengan misalkan ada kita peningkatan cadangan devisa dan sebagainya. Untuk apa? Untuk meningkatkan dari sisi ya kekuatan domestik kita untuk bisa mengguyur dengan dolar misalkan. Itu kan harus diiringi juga dengan hal-hal seperti itu. Makanya ini kalau untuk meningkatkan gengsi itu pasti bisa, tapi kalau untuk meningkatkan stabilitas keuangan itu tentu diperlukan jalan lainnya juga. Oke, nah terakhir Pak Huda, kalau kita lihat kondisi ekonomi kita saat ini Pak Huda, apakah ini sudah dikatakan cukup stabil untuk melaksanakan redenominasi? Ya, jadi kata kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi yang stabil, kemudian juga diperlukan fiskal yang kuat juga. Dalam hal ini untuk
cetak rupiah ya, atau biaya untuk cetak rupiah baru ini kan juga nggak sedikit gitu kan. Kita rasa hitung itu ada ratusan miliar untuk biaya untuk redenominasi ini. Ini bukan cuma dari sisi pemerintah saja, tapi juga sisi swasta. Apa sih yang swasta lakukan gitu kan? Swasta kan pasti memperbarui sistemnya. Kemudian mereka juga sistemnya kan harus diubah semua dari 1 juta mungkin jadi 1.000 dan sebagainya. Itu kan juga perlu biaya gitu kan. Oke. In this economy atau dalam kondisi keuangan sekarang ini nampaknya itu akan berat bagi pemerintah maupun bagi swasta yang memang redenominasi ini pasti menjadi tanggungan negara dan swasta. Makanya ini kalau kita lihat harusnya dipertimbangkan betul gitu kan, bahwa ada biaya yang tidak sedikit yang bahkan mencapai ratusan miliar yang harus ditanggung oleh ekonomi kita. Jadi makanya ini harus dipertimbangkan dengan matang apakah memang perlu dilakukan sekarang, mengingat ada biaya dan juga ada kebutuhan kebijakan lainnya yang seharusnya lebih mendesak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Huda langsung dari Ekonom Selios. Semoga perbincangan kita ini tadi bisa jadi pertimbangan untuk pemerintah ke depannya seperti apa. Terima kasih banyak telah berbagi informasi bersama kami saat ini. Salam sehat selalu. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best.